Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena dituduh menyantet temannya, seorang pekerja bangunan di Purbalingga dibacok rekan kerjanya hingga kondisinya kritis. Simulasi pemilu 2024 memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas sehingga mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Tingkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah Kota Semarang meminta seluruh tempat wisata untuk bertransaksi menggunakan uang elektronik. Tingkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah Kota Semarang minta semua tempat wisata bertransaksi menggunakan uang elektronik. KPU Kota Salatiga menggelar simulasi pemilu 2024 di Aula Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga hari Rabu. Simulasi melibatkan 242 pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS 02 Kecamatan Rancu Acir, Argomulyo. Masing-masing pemilih diberikan 5 surat suara dari Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota. Salah satu kelompok yang mengikuti simulasi adalah kelompok disabilitas tunanetra. Sesuai aturan, mereka akan didampingi selama masuk ke bilik hingga pencoblosan. Kesulitannya mencoblos kertasnya yang mau dicoblos itu. Lembarannya tadi sesuai dengan tidak sesuai dengan warga tunanetra, kertasnya tadi sudah sesuai belum? Masih normal biasa atau kertas braille? Udah ada braille-nya tapi Sudah braille ya? ya, Bisa terbaca braille-nya Bisa tadi? terbaca, bisa terangkat? Bisa ya? iya, Kertasnya lebar atau enggak? kertasnya lebar. Tapi tadi dibantu sama pendamping ya? Iya. Kelompok disabilitas sesuai peraturan mendapat perhatian lebih. Mereka akan diberikan akses khusus ke TPS tanpa dibuatkan tangga, sehingga mereka mudah masuk ke bilik suara. Di Kota Salatiga tercatat ada 1.000 orang disabilitas yang akan mencoblos pada pemilu 2024. Akses teman disabilitas terutama untuk penyandang tunanetra itu akan diberikan alat bantu baca huruf braille. Kemudian juga TPS kita berikan akses supaya untuk teman-teman yang disabilitas maupun teman-teman yang lanjut usia itu mudah mengakses masuk ke TPS, sehingga kita juga membuat jalan masuk itu tidak bertangga itu, Mas, seperti itu. Jalur TPS seperti itu, Mbak ya? Kalau Ya. pendampingnya itu gimana? Betul ya, di pendamping itu ada surat pernyataan pendamping di mana sesuai dengan regulasi dia mengisi identitas, kemudian atas persetujuan dari PTPS dan saksi yang bersangkutan diperbolehkan nanti untuk mengantar ke bilik suara dan Simulasi serupa juga digelar KPU Kabupaten Tegal di TPS 08 di halaman kampus IBN di Kelurahan Procok. Sebanyak 244 pemilih mengikuti simulasi. Selain untuk mengetahui lamanya waktu pencoblosan, simulasi juga untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Ini kita maksudkan agar untuk bisa melihat bagaimana teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Bahwa regulasi memang ada, terkadang teknisnya itu ya kita kesulitan, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah gambaran yang rinci. Simulasi pemilu diharapkan membantu warga dan petugas TPS sehingga pemilu 14 Februari mendatang berjalan tertib dan lancar. Yulianto dan Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Salatiga dan Kabupaten Tegal. Ribuan kotak suara yang akan digunakan pada pemilu 2024 di Kabupaten Semarang mulai dirakit. Sedangkan untuk proses sortir dan pelipatan surat suara baru akan dilakukan pada 3 Januari 2024 mendatang.
Sebanyak 16.793 kotak suara yang ada di gudang penyimpanan dan pengolahan logistik milik KPU Kabupaten Semarang mulai dirakit. Perakitan dilakukan di tenis indoor Stadion Pandanaran Wujel, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dengan melibatkan puluhan pekerja. Targetkan perakitan kotak suara akan rampung pada pekan ini. Hingga saat ini, pihak KPU Kabupaten Semarang belum menemukan adanya kotak suara yang rusak. Jika nantinya ditemukan ada kerusakan, hal ini akan dilaporkan ke KPU Jawa Tengah. Sementara itu, pendistribusian logistik pemilu akan dilaksanakan setelah proses sortir dan pelipatan surat suara selesai. Sedang untuk pendistribusian logistik pemilu ke masing-masing TPS maksimal 1 hari sebelum pemungutan suara berlangsung. Kita tanggal 2 Januari itu merencanakan untuk tes buta warna bagi petugas sortir lipat surat suara, karena kita di 3 Januari sudah mau mulai melipat untuk surat suara DPR RI dulu, dilanjutkan setelah selesai kita yang DPR provinsi, karena memang sampai sejauh ini kita baru dapat kirimannya itu 2 surat suara tersebut, yang pertama RI, yang kedua provinsi. Saat ini KPU Kabupaten Semarang baru menerima 2 surat suara, yakni untuk Pileg DPR RI dan DPRD Jateng. Sedangkan surat suara untuk Pilpres, DPRD Kabupaten Semarang dan DPD masih menunggu pengiriman dari penyedia jasa percetakan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Sebanyak 6.000 lebih surat suara yang akan digunakan pada pemilu 2024 di Cilacap rusak. Kerusakan pada umumnya karena kertas surat suara robek, terdapat bercak tinta serta hasil cetakan yang tidak sempurna. KPU Kabupaten Cilacap mulai menyortir dan melipat surat suara dengan melibatkan ratusan warga. Saat proses penyortiran, KPU menemukan 6.000 lebih surat suara dalam kondisi rusak. Kerusakan ditemukan pada surat suara pemilihan DPR RI dan DPRD Kabupaten. Pada umumnya, kerusakan karena surat suara robek. Terdapat bercak tinta pada surat suara berlubang, hingga hasil cetakan surat suara tidak sempurna. Surat suara yang rusak kemudian dikumpulkan dan didata untuk selanjutnya dilaporkan ke KPUD Provinsi dan meminta surat keterangan pengganti. Karena banyak ditemukan surat suara yang rusak, KPUD Kabupaten Cilacap akan memperketat proses penyortiran surat suara. Ada yang sobek, ada sobek di tengah, ini dia di tengah-tengah lipatan ada yang sobek, kemudian ada cipratan bercak tinta ya, ada bercak tinta yang tidak hanya sedikit tapi agak melebar, sehingga kami nyatakan itu tidak rusak. Pak, dari total itu nantinya seperti apa Pak? Yang jelas kami data, kami laporkan ke pihak terkait, dalam hal ini ke KPU, tentunya kami laporkan melalui KPU Provinsi. Hingga hari ke-9, penyortiran dan pelipatan surat suara DPR RI dan DPRD Kabupaten telah rampung. Diperkirakan jumlah surat suara yang rusak bisa bertambah, sebab proses penyortiran dan pelipatan surat suara masih berlangsung. Ditargetkan penyortiran dan pelipatan surat suara akan rampung pada tanggal 29 Desember 2023. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Ribuan alat peraga kampanye atau APK yang menyalahi aturan ditertibkan Badan Pengawasan Pemilu Kudus dan Satpol PP. Penertiban menyasar kepada APK yang terpasang di tempat terlarang. Badan Pengawas Pemilu Kudus dan Satpol PP mencopot alat peraga kampanye peserta pemilu 2024 yang menyalahi aturan. Petugas menyisir tempat-tempat pemasangan APK yang dinilai melanggar aturan, salah satunya di Pohon. Penertiban APK secara serentak dilakukan di 9 kecamatan di Kabupaten Kudus. Hingga kini ada 3.000 lebih APK peserta pemilu 2024 yang melanggar aturan. Sekitar 3.000-an lebih yang melanggar itu di 9 kecamatan. Penertiban ini Pak, hari ini atau secara serentaknya kita laksanakan hari ini, Pak, nanti misalkan APK yang memang bisa ditertibkan hari ini menyesuaikan sampai dengan paling tidak akhir bulan. Sebelum penertiban APK, parpol dan peserta pemilu telah diberi waktu untuk mencopot APK yang menyalahi aturan secara mandiri. Namun sayangnya hal itu tidak dihiraukan sehingga Bawaslu mengambil tindakan tegas. Arif Nur melaporkan dari Kudus.